Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka kegiatan sesi berbagi budaya positif program guru penggerak dari Serdang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk kita berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka kegiatan sesi berbagi ini. Baik, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh dewan guru yang dapat hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan Timbas dari guru penggerak yang dari sekolah kita khususnya, yaitu Umicut Melani Putri Sanjaya di angkatan yang keempat Kabupaten Deli Serdang. Pertama sekali kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan atau hajat kita pada hari ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tidak banyak nanti yang saya sampaikan pada kesempatan ini, hanya sedikit saja, namun harapan saya bisa kita terapkan di sekolah kita, yang merupakan cita-cita bersama sekolah kita ini atau sekolah SD Ikhtiar Sholihin semakin hari semakin baik, semakin tahun semakin baik. Dengan adanya guru penggerak dari sekolah kita ini, itu harapan kita bersama semakin baik, semakin bisa dipercaya di masyarakat. Dan kali ini pesan saya, Bapak dan Ibu sekalian, yang sering saya sampaikan bahwa kita sebagai guru atau profesi guru, jadikanlah aktivitas kita ini aktivitas yang bisa melahirkan amal ibadah bagi kita sesuai dengan keyakinan kita. Saya ulangi, aktivitas guru kita jadikan sebagai aktivitas amal ibadah bagi kita. Yakinkan ini. Kemudian yakinkan lagi bahwa amal itu sangat kita butuhkan kelak di akhirat.
Jadi kalau kita sebagai manusia nggak punya amal, apa yang mau kita bawa nanti di akhirat? Itulah ya profesi guru yang harus kita pahami saat ini. Kemudian amal itu harus ada ikhlas di dalamnya. Kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, maka amal kita akan sia-sia. Jadi perjalanan umur kita sebagai seorang guru bisa melahirkan amal, kemudian amal itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka amal itu akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu guru, ini rumus. Ikhlas itu seperti apa ikhlas itu? Ikhlas itu adalah, atau ciri-ciri ikhlas. Kalau ikhlas itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri ikhlas itu terus beramal. Kalau kita sebagai guru, ya kita lakukan kegiatan guru itu dengan sebaik-baiknya terus. Dan itu dilakukan dengan istiqomah. Kemudian ada bersungguh-sungguh, ada kesungguhan. Maka sebagai guru juga ada kesungguhan. Bukan guru yang asal-asalan begitu yang saya sampaikan. Jadi ada kesungguhan. Berikutnya, ikhlas itu ciri-cirinya adalah amal itu dalam mengharapkan ridha Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun orang banyak, dia terus beramal, terus dilakukan dengan kesungguhan. Kalau nggak ada Pak Heri, udahlah, kan nggak ada Pak Heri, nggak ada kepala sekolah, misalnya gitu. Dipuji atau dicela, dia tetap melakukan kebaikan. Itu rumus. Itulah ciri-ciri ikhlas. Saya contohkan, Umi Tami biasa datang pagi, dia terus datang pagi, kira-kira gitu. Terus dilakukan. Jangan mengharapkan yang lain, penilaian yang lain. Itulah ikhlas. Itu contoh saja. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama pada kesempatan ini saya sampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan hari ini adalah imbas yang akan disampaikan nanti oleh Umi Cut Merani Putri Sanjaya. Harapan saya pengalaman-pengalaman yang didapat Umi Cut ini cobalah kita hayati nantinya, diterapkan. Kemudian kita juga berusaha untuk bisa nanti mengikuti seperti teman kita yang sudah terdahulu. Ya. Kemudian bagi yang baru-baru, misalnya guru yang angkatan baru, itu melihatlah yang sudah lama. Artinya yang sudah baik dicontoh, yang tidak baik tidak usah dicontoh. Saya pikir itu saja sambutan saya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan dengan baik untuk kebaikan sekolah kita. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan masukannya kepada kita sebagai guru-guru. Baik, sesi yang kedua yaitu kita masuk ke sesi berbagi budaya positif. Baik, kita mulai ya. Sesi berbagi budaya positifnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Mungkin Umi sudah kenal ya, tapi di sini saya sebagai calon guru penggerak dari pendidikan guru penggerak yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Nah, program guru penggerak ini tidak hanya saja guru penggerak, tapi juga ada sekolah penggerak, juga ada kepala sekolah penggerak. Jadi tujuan dari diadakannya sekolah penggerak, guru penggerak, dan kepala sekolah penggerak ini yaitu untuk memajukan pendidikan kita selanjutnya ke depan. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi guru penggerak itu tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada guru berupa kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogik, sehingga harapannya mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi itu untuk kita guru penggerak, dan imbasnya itu adalah kepada murid. Nah, dengan diadakannya sekolah penggerak, guru penggerak ini diharapkan nantinya akan menciptakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, sudah pernah dengar Bapak Ibu guru tentang profil Pancasila? Profil pelajar Pancasila? Ya. Jadi profil pelajar Pancasila yaitu mencakup 6 kriteria yang harus dicapai oleh guru-guru sekalian. Jadi yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi bukan hanya gurunya tadi yang diminta untuk ikhlas, tapi muridnya juga diminta untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menimbulkan akhlak yang mulia bagi murid tersebut. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah dia 6 profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai nantinya setelah program-program guru penggerak dan sekolah penggerak ini dilaksanakan. Selanjutnya, Bapak Ibu guru kenal ini siapa? Kenal dengan Pak Ki Hajar Dewantara? Kenalan di mana? Tahu ya? Iya. Jadi kita tahu bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Kenapa beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Ada yang bisa? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena beliaulah yang menyumbang pemikiran-pemikirannya mengenai pendidikan. Kita tahu zaman dahulu kita dijajah ya, tidak boleh sekolah, tidak boleh mendapatkan ilmu. Kita hanya disuruh bekerja. Bahkan anak-anak juga disuruh bekerja pada saat itu, ya kan? Nah, Bapak inilah yang menyumbangkan hasil pemikirannya sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju. Apakah pemikirannya? Yaitu 3 semboyan ini. Apa itu? Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Puri Handayani. Apa itu artinya Ing Ngarso Sung Tolodo? Artinya kita di depan memberi teladan. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso, yang di tengah-tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Dan yang terakhir Tut Puri Handayani, yang di belakang memberikan dorongan. Jadi kesimpulannya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan manusia yang beradab. Ya, intinya menciptakan manusia yang beradab, bukan menciptakan manusia yang pintar. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak hingga dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Bukan mencapai, oh anak ini pintar. Bukan.
Jadi tujuan kita sebagai pendidik yang melakukan pendidikan kepada anak murid kita itu yaitu untuk membuat mereka menggapai kebahagiaan mereka dengan selamat. Itu dia. Kalau di sini masih general ya. Oke, kita masuk ke yang mau kita bahas pada hari ini. Oke, jadi sebelumnya di guru penggerak itu yang saya pelajari itu udah dari bulan 11 sampai bulan 2 ini sekitar 4 bulan itu sudah ada satu modul, baru satu modul. Dan satu modul itu ada 4 submodulnya. Yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga itu visi guru penggerak, dan yang terakhir ini tadi budaya positif. Nah, hari ini saya akan mengimbaskan mengenai budaya positif. Ada 5 bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu perubahan paradigma, perubahan pandangan. Yang pertama tentang stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima ada 5 posisi kontrol. Baik, kita masuk ke yang pertama. Tapi kita harus tahu dulu ya, apa tujuan budaya positif itu. Nah, tujuan budaya positif itu yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan dari luar, dari ekstrisik ya. Jadi budaya yang kita tumbuhkan itu harus berasal dari intrinsik, dari dalam diri kita. Harus dari dalam diri murid-murid tersebut untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, perubahan paradigma. Nah, untuk di sini saya ingin memanggil 2 orang guru maju ke depan. Boleh maju Umi Indah dengan Umi Fitri? Maju. Iya, ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, di sini ada kita permainan ini ya, permainan. Nah, di sini ada permainan namanya cobalah buka. Oke, coba saya pinjam Umi Fitrinya. Nah, Umi Fitri coba tunjukkan tangan kanannya. Lihat telapak tangannya. Coba bayangkan Umi sedang menuliskan atau sedang meletakkan hal yang paling berharga dalam diri Umi, hal yang paling berharga dalam kehidupan Umi di tangan kanan Umi. Sudah? Sudah. Coba genggam. Genggam sekuat-kuatnya. Ini hal yang berharga nih ya, hal yang berharga. Dan sekarang Umi Indah, bujuk Umi Fitri untuk membuka genggamannya. Ini tadi ya, ini hal yang berharga. Bujuk, goda, apalagi ya? Rayu. Nah, rayu sampai Umi ini membuka. Ayo, coba. Oh, tidak bisa. Lanjut. Ini nampak guru SD-nya ini ya, dan guru TK ya. Iya, gimana Umi? Udah sampai terakhir itu paksaannya, godaannya. Goda lagi. Kasih. Oh, tidak mau. Kenapa Umi nggak mau buka? Karena ini sesuatu yang berharga bagi saya, jadi saya tidak mau memberikannya untuk orang lain. Karena kalau orang lain bisa tahu apa yang berharga bagi saya tadi. Iya, beri tepuk tangan untuk Umi Fitri. Iya, terima kasih, boleh silakan duduk Umi. Makasih ya Umi. Nah, sekuat apapun digoda, dirayu oleh orang, tapi kalau namanya keyakinan kita, hal yang berharga bagi diri kita, gak mau kita memberikannya begitu saja kan? Ya, sama dengan pemikiran anak-anak. Ya, semalam pernah saya jumpai anak ada bertengkar. Saya tanya, kenapa bertengkar? Minta maaf lah kalau salah. Dia bersikeras untuk tidak mau memaafkannya. Meminta maaf. Dia tidak mau meminta maaf. Kira-kira kenapa? Ya, nih?
Karena dia merasa dirinya nggak salah ya. Iya, karena dia yakin dirinya nggak salah, ya kan? Karena dia punya keyakinan bahwasannya dia nggak salah, aku nggak salah kok. Ngapain aku minta maaf? Begitu, ya kan? Itulah dia tadi karena punya keyakinan. Tapi ada juga kita jumpai misalnya, minta maaf lah kan salah. Sumi pun aku kan nggak salah. Ya kalau nggak salah kayak mana? Udahlah aku minta maaf. Ya udahlah aku minta maaf. Paham itu maksudnya? Terpaksa. Nah, guru kita sebagai guru ini kita merasa memiliki ilusi. Nah, ini dia ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Dengan kita minta kepada dia tadi untuk yuk minta maaf. Kita merasa kita sedang mengontrol dia. Kita mengontrol murid. Padahal yang sebenarnya adalah murid itu sedang mengizinkan, ya, murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Paham ya? Jadi tadinya kita merasa aku bisa kontrol murid ini. Padahal sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Padahal itu bukan keyakinan dia, ya kan? Keyakinan dia. Oke, itu yang tadi ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini sering dikit. Ini sebenarnya yang materi yang mau disampaikan pada hari ini adalah kegiatan yang sehari-hari kita sudah lakukan. Ya, jadi ini untuk mengubah paradigma kita, pandangan kita. Oh, selama ini kita sudah benar belum? Begitu. Jadi yang pertama, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sering nggak kalian membujuk murid-murid? Umi sering nggak membujuk murid-muridnya? Sering. Misalnya, tolonglah, ayolah kerjakan, ya kan? Tanpa kita sadari kita sedang mengontrol murid tersebut. Sebenarnya murid itu mau sendiri mengerjakannya tidak? Tidak kan? Jadi sebenarnya kita ini sedang mengontrol. Kita ini guru atau pengontrol gitu ya kan? Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ke segala usaha yang mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Mungkin dalam jangka waktu pendek dia mengiyakan, tapi bagaimana dengan jangka panjang? Belum tentu dia mau juga. Misalnya di kelas saya tahulah ya siapa yang paling spesial ya kan? Fahri, tulislah. Oke, selama 1 menit mungkin dia nulis. Menit kemudian belum tentu dia masih mau nulis lagi kan? Karena apa? Karena memang bukan dari kesadaran dia sendiri untuk mau mengerjakannya itu. Lanjut, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin, saya jujur ini mungkin sering yang saya lakukan gitu ya. Merasa kita, ayolah kerjakan, capeklah uminya, ayolah udah jam siang ini capek. Dan kita membujuk dia ya kan. Tapi apa yang terjadi? Dia merasa dirinya bersalah. Merasa dirinya bersalah. Aku yang buat uminya capek. Ya kan? Ya, jadi murid tersebut merasa negatif tentang dirinya sendiri, merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nah, hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru adalah kita orang yang paling dewasa di kelas itu, benar kan? Ya, kita paling dewasa. Kita merasa yang paling berhak mengatur mereka. Jadi kita suruh, kerjakan, sapu itu, pel. Hal-hal seperti itu sebenarnya membuat mereka merasa tertekan. Padahal itu nggak mereka inginkan untuk mereka lakukan. Ya, mungkin dalam suatu waktu mungkin mau dikerjakan, tapi dalam jangka panjangnya mungkin mereka akan punya memori buruk tentang kita sebagai guru. Seperti halnya Umi sekalian dulu kan pernah sekolah. Apa yang Umi ingat dari guru-guru ini? Hal baiknya apa hal buruknya? Baik buruk. Atau yang paling sering diingat kan, aku dulu pernah dipukul, dihukum. Kayak
misalnya gitu. Saya lagi menunggu di depan kelas itu kan dulu jamnya ada jam pagi, jam siang gitu kan. Saya masuk siang sambil nunggu yang pagi pulang. Saya nengok di depan pintu, datang gurunya, langsung disiramkan air. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Hal buruknya, mau nggak kita seperti itu? Kita diingat oleh murid-murid kita dengan hal-hal buruknya saja. Mau tidak? Ya, tidak kan? Pastinya tidak. Oke. Jadi, dari kesimpulan paradigma tadi, perubahan paradigma tadi, perubahan pandangan tadi, kita harus memiliki yang namanya perubahan paradigma. Yang pertama, kalau dulu kan kita stimulus respon, ya kan? Kasih stimulus, baru mereka merespon, ya kan? Sekarang harus sudah kita pakai teori kontrol tentang dunia. Bagaimana sih maksudnya apa? Kalau yang dulu kita beranggap bahwasannya kebutuhan anak murid kita sama, kita harus ubah. Bahwa realitasnya, kenyataannya, bahwa kebutuhan anak itu semuanya berbeda, tidak sama. Kita anggap si Ali dengan si Adit sama kebutuhannya, belum tentu, ya, belum tentu. Walaupun kita mengajar di satu kelas itu ya kan, tapi belum tentu sama. Terus semua orang melihat hal yang sama. Kita harus ubah. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya pernah ini di kelas 5 juga. Jadi saya gambar, gitu kan, gambar. Ada yang menyatakan ini pegunungan. Ada yang bilang itu bukan gunung nih, itu bukit. Beda gambarannya kan, beda. Jadi beda orang itu beda kebutuhan yang diinginkannya, ya. Jadi kemudian terus ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus kita hilangkan itu. Kalau menurut kita kelas yang rapi itu kelas yang tertib. Belum tentu menurut mereka itu kelas yang tertib itu adalah kelas yang tenang, diam, ya kan? Jadi harus kita ubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita harus ubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, apakah dia tujuannya untuk membuat dirinya merasa disayangi, atau minta diperhatikan, atau misalnya dia mau senang-senang aja, atau dia butuh kebebasan, itu beda-beda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kita ubah. Hanya dirinya sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Ya, terus saya bisa mengontrol orang lain. Oh ini ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita bilang, ayo lah tulis, nggak ditulisnya. Tulis kenapa? Seperti itu. Dipaksa. Terakhir dipaksa kan? Harus kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi maunya gimana? Gimana? Maksud Umi, kamu juga kerjakan tugas, tapi kamu juga bersenang-senang, fun dengan diri kamu sendiri. Gimana maunya? Kita cari solusinya bersama-sama. Kita nggak bisa menjadi orang yang memaksakan kehendak kita. Terus, model berpikir menang kalah. Kita guru menang, murid kalah. Ya kan? Model berpikir menang sama menang. Kita senang, murid juga senang. Itulah yang harus kita ubah cara pandang kita dalam mengajar. Oke. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita masuk ke yang 2.2 ya. Bagaimana cara murid disiplin? Siapakah yang mendisiplinkan murid? Guru, kepala sekolah, orang tua murid, atau anak itu sendiri? Boleh Umi Mega kasih masukannya gimana? Dinamiknya boleh Umi Mega nih. Kasih masukannya nggak apa-apa. Kira-kira siapa yang membuat anak disiplin? Kita, guru, orang tua, murid itu sendiri, atau kepala sekolah? Boleh pakai mic-nya Umi? Kalau menurut saya kita sendiri. Kita sendiri, muridnya sendiri yang mendisiplinkan.
Iya, kenapa? Ya karena itu disiplin itu ada pada diri anak. Muncul diri sendiri ya, dari diri sendiri. Iya, beri tepuk tangan untuk Umi Mega. Iya. Jadi kalau menurut Umi Mega yang mendisiplinkan murid itu bukan kepala sekolah, bukan gurunya, tapi dirinya sendiri. Bagaimana menurut Umi yang lain? Setuju? Setuju? Iya. Oke, kita lihat penjelasannya. Apa sih kata disiplin itu? Jadi makna kata disiplin itu berasal dari dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, belajar. Jadi motivasi yang terbangun untuk menjadi disiplin itu harus dari intrinsik. Dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Iya. Tapi dalam kenyataannya, dalam budaya kita sekarang ini, makna disiplin yaitu sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan namanya patuh. Benar nggak sih? Ada nggak sih kita jumpai anak-anak yang ke sekolah nggak pakai sepatu warna hitam? Ada. Ada ya nggak sih yang ke sekolah nggak pakai dasi? Ada. Atau yang sering nih kita jumpai ini, kalau hari Sabtu tuh kan pakai kacuk ya. Mungkin pada saat baris masih dipakai kacuknya, setiap baris dijadikan topi sama mereka. Ada kan? Sering kita jumpai. Mereka itu sebenarnya pakai kacuk itu atas dasar kesadarannya sendiri atau ini peraturan ini harus dipatuhi ini. Jadi seperti pemaksaan, iya kan? Seperti pemaksaan. Oke, kita lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dia patuh tadi itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biar nggak dihukum nanti ngutip sampah, pakai aja lah. Terpaksa dia supaya apa? Tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biar aku ditengok sama Umi nanti aku rapi, pakai kacuk, pakai dasi, pakai semuanya dari atas ke bawah. Biar dapat namanya penghargaan. Jadi nanti ini ada hukuman atau penghargaan ini kita bahas selanjutnya nanti, ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi dia untuk disiplin itu memang tersadar dari dirinya sendiri bahwasanya ada nilai-nilai yang mereka percaya dan yang akan mereka patuhi. Jadi dari 3 motivasi ini kira-kira yang paling bagus yang mana? Yang nomor 3. Kenapa? Boleh kasih beri sekarang mic-nya. Iya. Senang dia. Kenapa yang nomor 3, Min? Jadi anak itu berkualitas, sadar diri. Dia berarti bisa punya kualitas dirinya gitu. Disiplinnya nggak paksa-paksa lagi sama gurunya. Sudah ada kesadaran diri dari dirinya sendiri. Ya. Beri tepuk tangan untuk Beni sekarang. Iya. Sama, saya juga sepemikiran. Yang lebih baik itu mereka sadar bahwasannya ya mereka yakini bahwasannya kalau memang pakai kacuk itu memang seragamnya rapi dilihat, enak dilihat. Iya. Kita lanjut ke tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Ya, supaya dia menghargai dirinya sendiri, supaya tidak ibaratnya dia disalah-salahkan oleh orang lain, begitu ya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri, dan ini akan berlanjut jangka panjang sampai dia nanti dewasa. Seperti yang saya ingat waktu hari guru kemarin ya, kata Umi Rizka, dia selalu datang pagi. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Iya, saya setuju dengan pendapat itu. Terus motivasi ini tidak akan terpengaruh oleh hukuman dan hadiah. Walaupun dikasih hukuman, walaupun dikasih hadiah, dia tidak terpengaruh. Karena apa? Karena dia sudah punya keyakinan dalam dirinya sendiri. Nah, mereka tetap melakukan berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai keyakinan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai.
Lanjut. Kita masuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Oke. Kenapa sih harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan? Nah, coba saya mau tanya dulu. Umi Rika. Sampai nggak? Nggak sampai ya? Pada situ aja ya. Umi Rika, ke sekolah tadi naik apa? Pakai helm? Untuk apa pakai helm? Biar aman, biar gak kena razia. Oh, biar aman nggak kena razia. Nggak kena debu. Iya. Umi Mega, ke sekolah tadi naik apa? Diantar. Diantar. Pakai helm nggak? Kenapa? Oh, gak ada razia dari belakang ya. Itu keyakinan dia juga ya kan? Ya betul. Saya mau tanya lagi. Umi Linda, tadi ke sekolah pakai masker? Iya. Umi Tami ke sekolah pakai masker? Kenapa? Karena habis maskernya. Oke, baiklah. Iya. Jadi ada ke sekolah pakai helm, pakai masker. Siapa yang tadi ke sekolah pakai helm, pakai masker? Nah, saya juga. Kenapa kita harus pakai helm? Coba Umi Nurul. Kenapa harus pakai helm, pakai masker? Itu kenapa? Demi keselamatan kita sendiri kan, tentunya sebagai pengendara sepeda motor yang baik, kita wajib menggunakan helm. Itu bukan hanya demi keselamatan kita, juga mematuhi aturan lalu lintas seperti itu. Kalau pakai masker itu memang juga sudah kewajiban kita kan. Pada saat COVID seperti ini diberikan peraturan untuk memakai masker. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Umi Linda, Umi Tami, Umi Rika dan Umi Nurul. Ya, bagus semuanya. Memang semua itu kita yakini bahwasannya yang kita lakukan itu untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita sendiri. Ya kan? Jadi untuk nilai kesehatan dan keselamatan lah yang kita sebut sebuah keyakinan, yang menjadi motivasi kita untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nggak mau aku ikutin itu peraturan doang, karena dia dalam dirinya nggak yakin. Nggak ada tuh COVID, nggak pernah aku kena COVID selama 2 tahun ini, ya kan? Tapi ada juga yang nggak kena COVID tetap taat peraturan. Karena apa? Karena dia sudah yakin dia memang ada virus ini, ya caranya bagaimana, itu adalah keyakinan dalam diri kita. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah saya terapkan, walaupun semalam saya terapkan ya, tapi sudah saya terapkan kepada siswa. Nah, semalam kelas 5, tahu sendirilah Umi ya kan, muridnya hebat-hebat. Ya, hebat-hebat. Jadi saya buat suatu keyakinan kelas di kelas saya. Nah, dan ini juga bisa Umi terapkan di kelas Umi masing-masing. Bisa dibuat keyakinan kelasnya sendiri. Seperti apa? Nah, bagaimana sih kriteria pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Tidak menuju pada suatu kegiatan gitu, abstrak. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan tidak boleh pakai sepatu warna-warni, ke sekolah harus pakai sepatu hitam, terus harus pakai dasi. Itu kan spesifik ya kan. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih luas dia. Misalnya kita buat berpakaian yang rapi ke sekolah, dia harus tahu yang rapi itu seperti apa gitu. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum. Misalnya kan kalau di kelas 5 ini lagi musim ini, musimnya ngejek-ngejek nama orang tua ini. Nama orang tuanya selalu diejek-ejek. Yang satu kawannya tidak senang dibalas lagi. Kita lelah jadinya sebagai guru kan. Jadi kita buat keyakinan kelas bagaimana caranya? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Iya. Jadi kalau yang keyakinannya yang lebih abstraknya bagaimana? Saling menghargai sesama teman. Nah, kalau dia saling menghargai, apapun hal yang buruk-buruk tidak
kan ya, apalagi yang mengganggu orang lain. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kita buat tidak boleh, jangan, dilarang, seperti itu kan? Dilarang buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Nah, kita buatlah yang kalimat positif. Misalnya apa? Buanglah sampah di tong sampah. Itu lebih enak didengar. Kemudian ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kan memang banyak tuh peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan yang mau kita buat, tapi kita buat lebih umum sehingga mencakup semuanya. Sehingga tidak banyak. Jadi anak-anak itu ingat, oh kemarin aku sudah berkeyakinan kelas harus saling menghargai sesama teman. Seperti itu. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak hanya di kelasnya, tapi juga di kelas-kelas yang lain atau di lingkungan sekolah ini semuanya. Ya. Kemudian ada semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita dalam membuat keyakinan itu bukan kita yang sebagai guru yang buat, tapi muridnya sendiri. Mereka yakini apa yang baik untuk mereka, apa yang nyaman untuk mereka, itu yang mereka buat sendiri. Tidak dari orang lain, apalagi guru, bukan guru yang buat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau masih dia konsisten tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Nah, seperti yang saya buat di kelas 5 nih. Jadi sebelum ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 keyakinan kelas. Sebelumnya ada banyak sekali pendapat mereka. Tapi saya simpulkan dalam 7 ini. Nah, karena kan ada juga yang sama, misalnya saling menghargai teman atau menghargai guru, sopan santun, berkata sopan santun, seperti itu. Jadi dari kelas 5 sudah ada 7 keyakinan. Yang pertama, mengucapkan kata yang baik dan sopan. Sama ini kalau nggak nampak, kalau nggak salah ini tulisannya berbicara dengan nada yang rendah. Selama ini kan sering nih temannya, "Hoi," gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu hal yang buruk gitu ya kan, suara nadanya tinggi. Lanjut, selalu menjaga kebersihan. Nah ini biasanya kita buat jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di laci. Tapi kalau kita udah buat universal selalu menjaga kebersihan, maka semua itu mencakup. Selanjutnya ada apa ini? Kenapa? Piket sesuai peraturan, saling menghargai sesama, datang tepat waktu, menghargai guru ketika menjelaskan pelajaran. Terus yang terakhir apa ini? Nggak nampak. Saling Baca dari situ nih. iya nggak nampak juga. Nggak nampak juga ya sudah. Kalau mau lihat di kelas 5 ada, saya tempelkan. Jadi ini semua peraturan bukan saya yang buat, tapi anak-anak yang buat. Mereka yang buat, kemudian disimpulkan, dan ini yang akan mereka yakini untuk mereka jalankan dalam kehidupan seharinya. Jadi mereka yakin. Sebenarnya ini kita kata yakin ini sebenarnya sadar ya, sadar. Anak-anak ini sadar bahwasannya apa yang mereka buat ini, inilah yang harus mereka lakukan untuk mencapai keselamatan mereka, kebahagiaan mereka, kenyamanan mereka dalam belajar. Seperti itu. Lanjut kita ke menghukum. Nah ini yang sering ini kita hukuman ini ya. Tes dulu nih Wiwinya ini gimana cara menghukumnya. Oke, ada menghukum dengan penghargaan. Gimana sih maksudnya? Maksudnya gimana Pak Ilham ini menghukum dengan penghargaan? Menurut Pak Ilham gimana? Iya, gimana menurut yang lain? Umi Ulfah menghukum dengan penghargaan gimana coba? Maksudnya apa? Dihukum tapi dikasih hadiah gitu. Jadi yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi kadang kita memberi hukuman itu menurut kita ya udah ini aja hukumannya, tapi akan ada dampak yang panjang bagi diri mereka sendiri. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dengan penghargaan.
Seperti misalnya kelas 1 nih masih sering gak dikasih bintang, atau di TK ya Mi, kalau benar, kalau cepat biasanya kasih bintang. Nah maka dia akan mempunyai dalam keyakinan dalam dirinya bahwasanya kalau aku mengerjakan cepat aku dikasih bintang. Nah pada suatu saat kita gak kasih bintang lagi, maka akan ada perasaan dia, kenapa sih gak dikasih bintang lagi, gitu kan. Sedangkan kadang kalau kita nih, ya udah hari ini kita gak usah kasih bintang, gitu ya kan. Jadi sebenarnya itu seperti menghukum bagi dirinya sendiri. Walaupun menurut kita itu penghargaan bagi mereka, tapi itu ada hukuman bagi mereka. Karena mereka merasa, kenapa sih nggak dapat lagi bintangnya, gitu. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Karena ini yang sering ini, apalagi kalau udah di kelas atas ini ya. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ih, dia aja yang dipuji, kok nggak aku sih, misalnya gitu kan. Jadi kita merasa lihatlah itu, kalau di kelas kita di kelas misalnya, lihat itu si Rizky paten dia nulisnya, cepet dia nulisnya. Yang lain gimana perasaannya? Kita memang maksud kita mau memotivasi siswa yang lain untuk cepat seperti si Rizky gitu kan. Tapi tanpa kita sadari bahwasanya motivasi yang kita kasih itu adalah menjadi hukuman bagi mereka. Ya dia aja, begitu. Terus penghargaan menghukum. Ini dia. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam ranking kelas ini yang sering ya. Sebenarnya makanya saya udah nggak ini kan lagi di ranking kelas sebenarnya. Karena kita tahu apa sih gunanya ranking? Supaya tahu anak-anak itu dia yang paling pintar. Sedangkan kitanya mendidikan bukan mau mencari siapa yang pintar, tetapi mencari untuk membuat dia merasa memiliki ilmu ya kan, ada ilmunya. Jadi saya juga sebenarnya udah nggak setuju nih dengan kata ranking. Ya, karena seperti yang kita ketahui soal ujian juga nggak berdasarkan dari apa yang sudah kita pelajari. Disatukan dari sekecamatan. Jadi kecamatan di sekolah sana kita kan nggak tahu apa yang dipelajari, walaupun bukunya sama, tetapi kan materi yang disampaikan juga nggak sama seperti itu. Jadi cobalah kita pikir-pikirkan lagi hukuman yang selama ini kita sudah berikan kepada anak-anak, apakah ini juga menghukum mereka? Ya, apakah mereka sudah merasa ini saya ini lagi dihukum atau dikasih penghargaan seperti itu? Jadi ya makanya ada suatu perbincangan di antara guru-guru yang lain yang saya dengar sana, makanya di sekolah mereka tidak diadakan lagi penghargaan. Walaupun juara-juara tidak diberi lagi. Ya sudah, namanya rapor itu adalah hasil perkembangan dia, bukan hasil pintar-pintaran seperti itu. Jadi itulah dia di sekolah sana yang saya dengar dari ketika saya berkumpul dengan guru-guru di sana, mereka tidak melaksanakan lagi ranking-ranking kelas, perlombaan-perlombaan supaya itu. Kemudian ada hukuman atau sanksi. Nah, ini biasanya kita kan kalau memberikan efek atau memberikan feedback kepada anak yang bersalah itu biasanya kita kasih hukuman, ya kan? Nah, hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Ya. Jadi, biasanya hukuman itu tidak hanya fisik ya. Verbal juga termasuk hukuman. Jelek kali tulisanmu. Tanpa kita sadari kita sudah menghukum dia. Udah kerjakan sana itu, pel sana itu. Gak pernah beres. Itu hukuman sebenarnya sama dia. Jadi sebaiknya harus apa? Sebaiknya kita tuh harus tanya pada diri dia dulu. Apa sih kesalahan yang sudah kamu buat? Apa risikonya? Nah itulah yang namanya sanksi atau konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi itu dibentuk oleh pihak guru atau sekolah. Dan biasanya konsekuensi itu dalam jangka yang pendek ya, nggak nyamannya juga dia konsekuensi kan dia juga tetap
melakukan imbas dari kesalahan yang dibuatnya itu, tapi dalam jangka pendek. Nah, misalnya saya ada misalnya anak muridnya ada yang menjatuhkan air minum, sering nggak nih? Sering menjatuhkan air minum tumpah di lantai. Kita kasih hukuman kah? Seharusnya apa? Ya udah, diapain? Iya, ya udah, karena kamu yang menjatuhkan, kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Dibersihkan, dipel. Seperti itu kan? Itulah namanya konsekuensi. Bukan karena dia menjatuhkan minum terus sana kamu berdiri di pojok. Seperti itu. Jadi ada dua ya tadi, ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, supaya ini nggak ngantuk nih ya. Ada kuis. Nah, silakan nanti maju-maju satu orang. Di sini ada kertas, ada hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini ada pernyataan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut umi-umi sekalian, ini termasuk hukuman atau sanksi? Oke, coba maju dulu satu-satu ya. Dari belakang Umi Ulfa. Nanti kita jawab sama-sama. Ini menurut kalian ini sanksi atau hukuman? Boleh dibacanya? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, menurut Umi kira-kira itu sebuah hukuman atau sanksi? Hukuman. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Yang pertama, kalau saya dengar dari guru lain, ini memang hukumannya ya udah kamu nggak usah istirahat nih, gitu. Oh gitu. Karena bisa kebudayaan gitu. Ya, jadi menurut Umi ini hukuman. Iya. Gimana menurut Umi yang lain? Benar? Hukuman? Kehilangan 10 menit jam istirahat. Oke, terima kasih Umi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi dia terlambat datang 10 menit. Kita 10 menit di kelas sudah belajar. Menurut Umi sekalian, ini hukuman atau sanksi? Sanksi. Adakah dia seperti mempertanggungjawabkan kesalahannya? Iya. Apa itu? Yaitu dengan kehilangan 10 menit jam istirahatnya. Jadi ini masih nyambung kan antara kesalahannya dengan apa yang harus ditebusnya kan? Jadi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi menurut Umi sekalian ini apa? Sanksi. Oke, kita letak di sini ya. Iya, tepuk tangan untuk Umi Ulfa. Lanjut Umi Fitri. Iya. Semua maju nih, maju semua. Coba baca Mi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari di lapangan nih, lapangan karena terlambat hadir. Menurut Umi itu hukuman atau sanksi? Hukuman. Kenapa? Karena dia udah terlambat ke sekolah, udah terlambat datang, jadi kita harus hukum dia gitu. Supaya peraturan sekolah harus tepat waktu. Iya. Jadi tadi keyakinannya yang diyakini bahwasanya harus datang tepat waktu, sedangkan dia datang terlambat, jadi dia didapatkan hukuman. Jadi ini adalah bentuk hukuman. Iya. Boleh ditempelkan Umi. Terima kasih tepuk tangan untuk Umi Fitri. Lanjut Pak Putra, silakan maju. Yang bagi jejak. Boleh dibaca Pak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Benar. Oke. Menurut Bapak ini hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Menurut saya hukuman. Kenapa Pak hukuman? Saya tanya alasan Pak.
Iya, karena disuruh mencatat 100 kali. Nyambung nggak? Orang terlambat harus menyatat, gitu ya kan? Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Dari luar peraturan yang nggak nyambung. Ya, terima kasih Pak Putra. Tepuk tangan Pak Putra. Iya, tepuk tangan tuh Pak Putra. Iya. Siapa yang mau peraturan ini? Kan Bapak kurikulum ini ya kan apa? Pak Kasek peraturan. Oke. Silakan maju Umi Tami. Semua kebagian ini, semua kebagian. Oke, coba baca dulu Umi Tami. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Menurut Umi ini hukuman atau sanksi? Hah? Sanksi. Oh, menurut ini hukuman. Ya nggak kita kan bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat. Jadi menurut ini apa? Sanksi. Kenapa Umi? Dia telah mencoret-coret kertas temannya dengan gini. Ya harus digantinya. Benarkah sama kita satu pikiran? Iya, tangan untuk Umi Tami silakan Umi. Hukumannya suruh nyatet nih. Iya. Udah, tadi kan belum sanksi. Jadi menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, ya kan nyambung ya, namanya kertas dia yang dicoret, ya dia harus diganti dong ya kan. Jangan kertas teman yang dicoret kamu suruh dia ngepel, nah itu nggak nyambung. Umi suruh dia ngepel ya nggak nyambung. Yang ya teman yang satu lagi kertasnya tidak kembali, yang satu lagi ya dihukumnya juga tidak sesuai. Oke, maju Umi Indah. Wah, ini nih banyak tes. Iya, Minda. Beautiful. Boleh baca nih. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Menurut Umi hukuman atau sanksi? Hukuman. Kenapa? Karena Kenapa? karena telah mematahkan pensil kawannya. Ya kenapa? Ada hukuman tuh. Kenapa? Karena itu suatu pekerjaan lagi bersih Ya, jadi menurut Umi tadi apa? Sanksi. Oke, Lita, coba tadi kotak sanksi. Gimana menurut Umi? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Nyambung nggak? Iya. Udahlah dia matahkan bukannya di. Tepuk tangan untuk Minda. Iya. Lanjut masih banyak ini ya. Lanjut kita ke Amerika. Boleh dibaca dulu ya. Delidiknya mau habis ini dong. Ya, terus yang begini. Coba dulu. Gas gembur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya. Menurut Umi ini apa? Hukuman atau sanksi? Menurut Umi sekalian gimana ini hukuman atau sanksi? Sanksi? Oke. Gimana? Negara. Hukuman. Ya gimana? Umi sekalian, hukuman atau sanksi? Hukuman. Iya, ada lawan-lawannya juga ya hari ya. Ya kalau kamu menghilangkan kebosanan ya. Iya. Jadi apa tadi? Mengobrol sama temannya, dikasih hukuman, dijemur di lapangan, kering jadinya kayak ikan asin, ya kan? Apakah nyambung hukumannya? Nyambung. Tidak nyambung, makanya dia jadi sebuah hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi. Maju dulu Umi Nurul. Aku sih kan mau disuruh kayak gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke.
Coba menurut Umi ini hukuman atau sanksi? Hukuman. Hukuman ya? Iya. Kenapa? Karena lari kan, lari itu hukuman. Iya. Kalau setiap hari hukuman aja ya? Jadi hukuman. Sanksi sesuai dia pelajaran PJOK. Sanksi. Gimana nih? Enggak sih, lari sih, lari. Hukuman ya? Pokoknya lari hukuman lah gitu ya. Oke, terima kasih Umi. Gimana menurut Umi? Kira-kira hukuman atau sanksi tuh? Kenapa sanksi? Karena sesuai sama pelajaran PJOK, melatih kesehatan tubuh. Iya, biasanya kalau guru PJOK itu kalau latihan di lapangan gimana? Lari kan, memang lari kan. Jadi, ini karena dia 10 menit terlambat masuk, maka dia dikasih hukuman lari. Sebenarnya dia mau ngasih hukuman, tapi termasuk juga dia udah pemanasan di situ gitu ya. Jadi ini lebih tepatnya adalah ke sanksi. Oke, tepuk tangan untuk Nurul. Oke, lanjut. Ini kayaknya nggak seimbang ini ya konsekuensinya ya. Coba Umi ingat. Umi Mia. Boleh nambahin. Oke, apa nih? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Umi ini hukuman atau konsekuensi? Sanksi. Iya, betul lah. Sanksi. Gimana menurut Umi? Setuju? Ya, Sanksi? setuju. Iya, setuju. Kenapa ya? Karena namanya tumpah. Ya dibersihkan. Jangan salahnya tumpah tapi disuruh sana berikan Umi jajan misalnya. Tidak nyambung ya kan? Oke, inilah dia. Ada hukuman, ada konsekuensi. Gimana menurut Umi sekalian? Mana yang akan ngasih hukuman atau sanksi? Enak ngasih hukuman atau sanksi? Sanksi. Kenapa? Bermanfaat bagi Iya. Iya. Kalau efek jerah itu kita kayak mau ngasih efek jerah ya. Karena memang belum dari dia dasar dirinya belum yakin. Atau kadang memang itu tadi ya. Nanti kita bahas dia punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Kita bantu penuhi kebutuhannya. Jadi lebih enak sanksi ya. Jadi ada pembelajaran bagi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke, kita masuk ke ini dia, sudah masuk ke bagian D, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan, ya kan? Yang pertama ada survival, bertahan hidup. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Ada kebebasan, ada kesenangan, ada kekuasaan. Seperti dibilang Umi Fitri tadi kan, udah dibuat konsekuensi tapi masih tetap diulangin. Nah, pasti di situ ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Maka dia berbuat sesuatu yang di luar keyakinannya. Oke. Contohnya yang pertama misalnya ini boleh dibacakan Umi Mega apa kasusnya? Kalau bagian kasus ini Mega. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Umi Mega. Nah, ada kasus nih misalnya ya, Ibu Ambar punya murid, dia di kelas 2A. Dapat pengaduan dari murid-muridnya. Bu, Doni suka kali mengambil makananku. Gak aku kasih pun dipaksanya diambil. Kayak mana itu Bu? Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan Ibu Ambar? Terus kenapa sih Doni itu setiap hari mintain makanan temannya? Kenapa? Menurut berdasarkan 5 kebutuhan siswa tadi, nih ya, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan,
kesenangan dan kekuasaan. Kalau dia misalnya si Doni itu butuh bertahan hidup, misalnya kemungkinan dia dari rumah tidak dibontoti oleh orang tuanya atau tidak diberi jajan, maka dia mengambil punya temannya. Ini mungkin biasa ditekan ya, gini ya. Jadi dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Gimana caranya dia menghilangkan rasa laparnya? Dilihatnya temannya bawa makanan. Apa yang dilakukannya? Diambilnya paksa punya temannya. Itu sebenarnya dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya kan? Terus misalnya kalau dia butuh cinta dan kasih sayang, misalnya temannya tadi itu bawa bontot atau bawa bekal yang hias-hias sama orang tuanya, dikasih daun seladakah atau dikasih nugget-nugget. Dia merasa kalau dibuatkan seperti itu, merasa orang tuanya sayang, sedangkan dia tidak dibontoti seperti itu, maka dia merasa aku gak disayang sama orang tuanya. Itu kebutuhan hidupnya. Jadi berbeda-beda dia kebutuhannya. Atau kalau misalnya kebebasan, dia merasa, kalau kita bahasanya itu sok paten, dia merasa sok paten, dibilangnya dia punya makanan enak itu, aku ambillah, aku mau, diambilnya. Dia punya rasa apa? Kebebasan, dia mau bebas, mau sesuka hatinya berbuat. Kemudian ada kesenangan. Ketika dia mengambil makanan temannya, dia merasa, dan temannya itu menangis, dia merasa senang melihat temannya menangis. Ya kan? Senang, kadang dia, nggak apa-apa ya, aku senang aja dia nangis. Nggak ada aku, cuma aku bercanda doang. Dia hanya untuk fun, hanya untuk senang-senangan dia doang. Dan yang terakhir itu mungkin saja si Doni tadi itu kekuasaan, merasa hebat tadi. Dia mau melakukannya itu karena biar dibilang dia hebat. Jadi kita misalnya berjumpa dengan kasus seperti Ibu Ambar tadi ini, kita harus tahu dulu anak itu kebutuhan apa yang nggak terpenuhi. Dari 5 kebutuhan tadi, apa yang tidak terpenuhi, sehingga kita bisa membuat suatu keyakinan bagi dia. Kalau misalnya dia fun ya, mau senang-senang doang, jadi kita bisa bilang, nah temannya tuh tidak senang dicandai seperti itu. Kalau kamu mau, bisa minta. Kalau temannya mengizinkan, diambil. Kalau temannya tak mengizinkan, tak boleh diambil. Kan bisa kita kasihkan seperti itu. Ya, lanjut. Ke yang kelima, posisi kontrol. Nah, ini dia ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Apa sih maksudnya ini? Coba nanti tanya pada diri masing-masing mimis sekalian, kira-kira aku nih sering memosisikan diriku nih sebagai guru itu di bagian yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer ya? Oke, apakah itu yang penghukum? Nah, penghukum itu adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, seperti yang tadi saya bilang. Apa contoh-contoh kata-katanya? Yang pertama, patuhi aturan saya, atau awas kamu. Awas kamu ya, kalau nggak nyapu ya, awas nanti. Nah itu kita sebagai penghukum kan. Kata-kata kita itu walaupun kita nggak ngomong, kita nggak mukul, tapi kata-kata kita itu sudah sebagai penghukum. Terus kamu selalu saja salah, nggak pernah benar. Tanpa kita sadari kita sudah menghukum anak tersebut. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu aja yang siap terakhir. Tanpa kita sadari kata-kata kita yang keluar itu sudah menghukum dia. Kemudian posisi kita sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid itu melalui persuasi. Ayo bantulah Bapak. Ayolah demi Bapak. Sering gak kita gitu? Tolong napa uminya? Capek uminya loh, gitu kan? Walaupun dia kita sebagai teman, walaupun kita ini udah orang dewasa, tapi menganggap murid kita itu adalah teman. Ayo ingat tidak bantuan yang sudah apa yang sudah Umi bantu dari kamu. Nah, itu kita menuntun, ya kan? Menuntut untuk sebagai teman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini yang sering ini.
Kalau menurut saya sering seperti ini gitu ya kan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nggak marah-marah, nggak kuat-kuat, cuma bilang jangan gitu napa, ya kan, jangan gitu napa, capek loh, kok gitu-gitu terus. Seperti itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ngomongnya pelan tapi membuat si murid tadi merasa bersalah. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi dia merasa bersalah. Terus ada namanya monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Peraturan apa yang dibuat? Kok kamu langgar? Apa peraturan yang dibuat? Nah seperti itu dia adalah pemantau atau memonitor. Apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Tanpa kita tahu apa yang buat dia merasa berbuat salah tadi itu. Nah yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ini yang saya bilang tadi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Oke, ya kan? Jadi misalnya ada anak yang salah, misalnya menjatuhkan bunga sampai pecah misalnya. Apa yang kita lakukan sebagai penghukum misalnya? Bersihkan itu, ganti itu potnya. Itu kan? Ganti itu potnya. Itu kan sebagai penghukum. Tapi kalau kita sebagai manajer misalnya kan, kenapa dijatuhkan? Nggak sengaja Mio, nggak sengaja. Jadi gimana caranya nih? Ini pot kita udah kosong nih, nggak ada lagi. Gimana caranya? Beli pot baru aja gimana nih? Ya boleh, misalnya gitu. Jadi ada pertanggungjawaban dia akan kesalahannya. Oke, ini kuis, ada kuis ya. Tadi siapa yang belum maju? Bumi Ningsih, boleh maju ke depan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada biasanya yang sering kita ucapkan. Jadi misalnya kita ucapkan ini kita sebagai posisinya apa? Gitu ya. Boleh nanti ditentukan. Tadi kan ada 5 posisi guru. Iya. Yang berapa tadi boleh nomor 1 dibaca. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau saya kecewa sekali dengan kamu, posisi Umi itu sebagai apa? Penghukum kah? Teman, pembuat orang merasa bersalah, monitor atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Bisa, iya boleh. Kira-kira yang mana, posisi mana itu kamu sebagai gurunya? Yang penghukum. Penghukum, Kak, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Iya, dibilangnya kecewa kali sama kamu. Jadi kalau ada tadi, nah jadi gitu, jadi merasa bersalah dia kan. Ya maaf ya Umi, aku yang salah. Jadi gitu ya, aku yang salah seperti itu. Iya, terima kasih Umi Ningsih. Tepuk tangan. Kita cek dulu ya. Membuat orang merasa bersalah. Ya. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan Umi Ningsih. Umi kamu maju boleh, silakan. Ya, kira-kira bagaimana? Ini serius ya? Iya, betul ya. Ayolah lakukan diri saya ya. Iya, ayo lakukan saya. Kira-kira apa? Apa itu? Oh teman. Ayo lakukan saya. Teman katanya. Iya. Kita buka, cek buka silakan. Iya. 3, 2, 1. Seng. Gimana? Coba apa? Salah. Ternyata membuat orang. Iya, udah. Tepuk tangan untuk Umi Erika. Yang misalnya nih, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa itu? Menghukum. Iya, penghukum. Tepuk tangan untuk Mimi sekalian. Lanjut lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, manajer. Iya, betul kali 100. Tuliskan 100. Terus, satu lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Cek. Iya, tepuk tangan. Jadi menurut Mimi sekalian,
sebaiknya kita gunakan sehari-hari dalam kita mengajar? Manajer. Kenapa? Karena itu. Iya, kenapa? Karena murid lebih bisa bertanggung jawab. Iya, karena kita mau murid itu bertanggung jawab atas kesalahannya, bukan mau membuat dia jerah, membuat dia bersalah, apalagi mau cuma memantau-mantau dia. Tidak, kita mau tuh murid itu tahu oh dia itu salah, terus bagaimana cara mempertanggungjawabkannya dan menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Lanjut kita ke kasus nih. Nih kasus nih mungkin agak panjang nih ya. Jadi ada Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam pertengkaran adu mulut. Main basket tiba-tiba bertengkar. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, mungkin saling pukul hantam ya kan. Menarik ke meja Anto dengan kasar sampai kancingnya terlepas 3. Ditariknya, berantem mereka ya kan, ditariknya sampai kancingnya 3 lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah namanya Ibu Suti menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ditanyakannya, kemudian yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Dino, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukannya kepada Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Tadi kan ada kebutuhan siswa tadi itu kan? Terus Anto menjawab, saya perlu kancing yang saya diperbaiki Pak. Oh saya cuma perlu kancingnya diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki nanti mama aku marah di rumah, katanya gitu kan. Oh Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahit kembali 3 kancing Anto tersebut? Terus dengan kesal Dino menanggapinya, bersedia menjahit kembali 3 kancing. Kesal Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu cara menjahit Pak, katanya kan. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino pun berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu dia belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah kedua anak tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oke. Jadi tadi ceritanya Anto sama Dino sedang bertengkar. Dibawalah ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah ditanya sama kepala sekolahnya, keyakinan apa yang sudah kita buat? Katanya harus saling menghormati, ya kan? Terus bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Yaitu dengan menjahit kancingnya. Tapi nggak bisa saya menjahit. Ya udah sana belajar sama Pak Taufik, guru tata busana, ya kan? Terus setelah dijahit, mereka pulang dengan bercengkrama kembali. Jadi menurut umi-umi sekalian, nilai kebutuhan apa yang diperlukan Dino? Dino tadi bertengkar sama Anto. Apa kebutuhannya? Bertengkar adu mulut. Kebutuhan apa tadi? Kan ada tadi, ada kebutuhannya ada kasih sayang, kekuasaan, kesenangan. Apa lagi tadi? Kita masuk ke materi yang tadi. Karena dari di situ ada itu. Ada kekuasaan, ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Menurut umi sekalian, tadi si Dino ini perlunya apa? Dia beradu mulut tadi sama si Anto pas main bola. Butuh penguasaan, pengakuan atau kemampuannya. Misalnya dia bilangnya, aku yang paten. Enggak, mana paten kau? Aku yang paten. Jadi dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Karena Dino merasa tidak mau dikalahkan oleh Anto, sehingga adu mulut dan peralikan baju terjadi. Dino juga membutuhkan cinta dan kasih sayang, ya kan? Karena dalam menyelesaikan masalahnya perlu arahan dan bimbingan. Terus posisi kontrol, artinya ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, teman, monitor, apalagi manajer. Terus ada pembuat orang merasa bersalah, ada 5 tadi. Jadi kira-kira menurut Mimi sekalian,
Posisi kontrol apa yang sudah dipraktikkan Ibu Suti, Ibu Kepala Sekolah tadi? Kan disuruh Ibu. Iya, manajer. Kenapa? Karena sudah mempersilahkan si Dino tadi untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan memberikan bimbingan. Oke. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi? Ya tahu segitiga bermuda. Iya. Jadi apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sama seperti tadi kita sebagai manajer, mereka sedang melakukan restitusi, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang kan kita gini, ada masalah sama anak, ya kan? Ketika sudah kita selesaikan masalahnya dan anak tersebut kembali ke kelasnya, sampai di kelas disoraki temannya, itulah kamu, jangan begitu. Apakah sudah terjadi segitiga restitusi? Belum. Kenapa? Karena di kelompoknya, di komunitasnya dia masih direndahkan, ya. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga dia kembali ke komunitasnya dalam keadaan yang sudah positif dan bisa kembali lagi bercengkrama dengan teman-temannya. Kan ada tuh setelah kita kasih hukuman nasihat, ketika masuk lagi di kelasnya, dia malah direndahkan oleh teman-teman yang lainnya. Maka dari situ kita harus sebagai manajer untuk memanajeri bagaimana murid tadi itu bisa diterima kembali di komunitasnya, yaitu dengan cara restitusi. Kayak mana tuh restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang, kita harus menanamkan pada diri anak-anak itu bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita aja yang dewasa sering melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Ya udah, Mi dia kan yang salah, Mi. Iya, semua orang pernah salah, nak. Gak boleh kita menghakimi dia seperti itu. Bisa seperti itu kita buat perkataannya. Terus validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Pasti dia ketika melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya tadi. Dengan 5 kebutuhan tadi. Yang 5 tadi kan ada apa namanya? Cinta dan kasih sayang, fun, penguasaan, itu dia. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi untuk misalnya mendapatkan kasih sayang, apa cara lainnya selain tadi mengganggu teman misalnya? Cara lainnya apa? Itulah dia validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kan kita sudah berkeyakinan nih. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Terus kamu mau jadinya seperti apa? Mau apa? Kamu maunya itu kayak mana? Seperti apa? Itulah yang harus kita tanyakan kepada anak. Setelah ketika kita sudah melakukan ketiga kegiatan ini, maka anak tersebut bisa memiliki percaya diri lagi untuk kembali ke komunitasnya. Ya, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan disiplin. Berarti itu disiplin nggak sih, Mi? Jadi beda ya di restitusi dengan disiplin. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, kita menawarkan. Jadi maunya gimana? Kita tawarkan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter apa yang mau kita tonjolkan tadi dari profil Pancasila tadi itu ya kan? Beriman, bertakwa, kreatif. Itu mana yang mau kita tonjolkan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, solusi bukan penyelesaian masalahnya. Solusinya gimana? Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan identitas yang sudah kembali positif. Gitu dia. Oke,
Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah semoga kita bisa membangun budaya positif di mana saja kita berada untuk memupuk kembali karakter-karakter pelajar yang hampir tergerus oleh arus globalisasi. Ya kan, seringan sekarang udah banyak arus globalisasi sehingga karakter anak itu tergerus. Tentu saja hal ini tidak mudah. Ya, menerapkan budaya positif ini tadi tidak mudah dan tidak bisa cepat. Saya paham itu. Pelan-pelan, perlahan-perlahan, semoga kita bisa menciptakan komunikasi yang baik, terus koordinasi, harmonisasi yang hangat bagi seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder di sekolah sehingga proses yang membutuhkan waktu yang panjang ini akan memberikan hasil yang baik nantinya. Jadi bukan hanya saya sebagai CGP, tapi juga umi-umi sekalian, saya mohon bantuannya untuk menerapkan budaya-budaya positif ini sehingga nantinya bukan hanya umi juga sih, kepala sekolah, komite, orang tua murid juga harus terlibat dalam pembentukan budaya positif ini sehingga apa? Sehingga nanti ke depannya kita bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila. Oke, itu dia materi hari ini. Adakah pertanyaan? Oke. Boleh saya minta kesan-pesannya umi-umi sekalian, gimana perasaannya setelah mempelajari budaya positif hari ini? Boleh Umi Fitri ke depan ngasih apa kesan-kesannya setelah mendapatkan sesi berbagi budaya positif ini? Boleh maju Umi? Kesan saya ya setelah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat ini, saya jadi menambah ilmu ya bagi saya, karena selama ini tuh apa yang sudah diajarkan di kelas itu, apa yang sudah diberi termasuk tentang hukuman gitu kan, untuk mendisiplinkan siswa, tujuannya ternyata banyak yang keliru. Nah di sini alhamdulillah gitu kan dapat sedikit pencerahan, banyak pencerahan dari Miss Jud gitu kan. Tentunya bisa merubah kita gitu kan, guru-guru di sini untuk lebih berkualitas lagi dalam menghukum peserta didik kita gitu kan, lebih memberikan apa ya kalau dibilang ya, keyakinan yang itu bisa sama-sama dijalankan oleh semua murid. Jadi murid itu bisa lebih senang ketika melakukan proses pembelajaran. Terima kasih Umi Fitri, tepuk tangan untuk Umi Fitri. Oke. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga semua kita bisa melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita, bisa mulai dari diri kita sendiri sebagai guru, pemangku kebijakan di kelas kita. Ya, bisa juga nanti umi-umi buat keyakinan kelas masing-masing ya, dan ditempelkan di kelas. Semoga saja dengan dibuat keyakinan kelas tadi, yang tadinya kelas kita itu agak riuh, bisa jadi mereka bisa jadi mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang diyakininya baik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Oke, terima kasih kepada umi-umi yang sudah memberikan waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.